Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan pelajaran tentang bab 2 di kelas 10 memahami terdekat tentang dan menentukan ketawidan dengan syu'abul iman ataupun dengan yang namanya cabang iman. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bacakan dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai bab 2 memahami hakikat dan ketawidan dan dengan suatu cabang ini memiliki beberapa sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya dalam kehidupan kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Adapun mengenai bab 2 ini memahami hakikat dan mewujudkan ketawidan dengan syu'abul iman ataupun yang namanya cabang iman. Adapun beberapa dalil ataupun ayat Al-Quran dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54 ya. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54 ini menerangkan tentang dalil tentang syu'abul iman ya. Mungkin nanti adik-adik di rumah tolong untuk dibuka dan dicari Quran surat Al-A'raf ayat 54, pahami dan laksanakan ya. Makanya mengenai Quran surat Al-A'raf ini ayat 54 mengenai syu'abul iman. Ya, ini adalah arti dari sungguh Tuhanmu adalah menciptakan langit dan bumi dalam masa lalu. Dia bersandar di atas arsy. Dia menetapkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang. Tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya maksudnya Allah. Adapun dalil tentang syu'abul iman menurut hadis juga hadis riwayat Muslim ya. Hadis riwayat Muslim mengenai syu'abul iman ini. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 73 atau 76 cabang atau 63 sampai 69 cabang. Yang paling utamanya adalah ucapan la ilaha illallah, sedangkan yang paling rendahnya adalah menyebutkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, dan malu itu salah satu cabang iman. Ini menerangkan bahwa hadis riwayat Muslim ini menerangkan bahwa tentang yang namanya dalil syu'abul iman. Ya. Syu'abul iman ini dibagi beberapa bagian ya. Bagian pertama yaitu di bagian pengertian ya. Lalu dari pengertian cabang-cabang iman. Terus yang keduanya yaitu berbagai macam menurut para ulama ataupun menurut para ulama tentang hadis-hadis yang ditemui oleh yang namanya Imam Baihaqi. Syu'abul iman itu adalah 70 macam. Terus yang kedua Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari fi Syarh Al-Bukhari 69 macam ya. Sini syu'abul iman itu dibagi-bagi menjadi beberapa bagian menurut pengertian cabang iman menurut para ulama dan hadis ya. Di sini dalam 69 syu'abul iman menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dibagi menjadi 3 bagian ya. Cabang pertama yaitu cabang iman yang berkaitan dengan amal hati. Ini adalah hati kita ya, hati manusia yang berbentuk gambar merah dan tangan ya. Nah, ini kan tangan, ini hati ya. Nah, jadi yang kedua, cabang iman yang berkaitan dengan amal anggota badan. Ini amal anggota badan yang ini berbentuk manusia ya. Yang ketiga, cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan. Lisan itu perkataan ya, perkataan lidah ataupun mulut dari setiap kegiatan ataupun dalam kegiatan sehari-hari
manusia, ya contohnya kita sebagai kehidupan sehari-hari menjalankan sesuai apa yang diperintahkan Allah, ya ini adalah lisan dan mulut, ya menjalankan lidahnya, ya. Nah, 24 cabang yang meliputi keyakinan dan niat. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada hari akhir, mencintai Allah SWT, mencintai dan membenci karena Allah, mencintai Nabi Muhammad SAW, berniat ikhlas, bertaubat, khauf, ya. Juga yang ke-13 itu raja, berharap kepada Allah, bersyukur, memenuhi janji, bersabar, ridho terhadap ketentuan Allah, bertawakal, bersikap ramah, ya. Bersikap ramah, sayang, penyayang, bertawadu, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, meninggalkan sombong dan ujub, meninggalkan hasyad dan meninggalkan dendam, meninggalkan marah. Ya. Ini beberapa poin 24 cabang yang menjadi keyakinan dan niat hati dari seseorang ataupun manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ini adalah bentuk cabang yang berkaitan dengan amal lisan. Ya. Amal lisan itu amal yang dari mulut, ya, ataupun dari perkataan, ya, perkataan. Pertama, melafalkan kalimat tauhid, ya, baca Al-Quran, mempelajari suatu ilmu, mengejarkan suatu ilmu, menjauhi perkataan sia-sia ataupun lagun, ya, berzikir, berdoa. Ini adalah 7 cabang iman ini sangat penting bagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kita habis sholat, berzikir, berdoa, ya. Jangan sampai gini, habis sholat, kita tidak melaksanakan sholat sunat. Ya, jadi harus berzikir dulu, berdoa, ya. Lalu kalian boleh beres sholat. Nah, silakan untuk meninggalkan tempat sembahyang ataupun yang namanya keluar dari masjid. Ya. Nah, ini adalah 7 cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan. Ya. Nah, soal iman juga banyak manfaatnya sekali, ya, dalam kehidupan sehari-hari, mendorong umat Islam untuk mempelajari, memahami dan mengerti, mengamalkan cabang-cabang iman, mendorong umat Islam untuk iman, meyakini bahwa iman itu bertingkat, meyakini bahwa iman dapat bertambah dan berkurang, meyakini bahwa manusia harus berbuat baik terhadap sesama tanpa pandang bulu. Dan terakhir, meyakini bahwa tauhid bagaikan fondasi pada bangunan sehingga harus dijaga. Ya, itu adalah soal manfaat dari soal iman. Ya. Kesimpulan, kita ambil kesimpulan bahwa iman merupakan dimensi pokok yang harus dimiliki umat Islam, sekaligus menjadi keabsahan amal ibadah. Iman dapat diketahui melalui keyakinan lisan dan perbuatan. Keimanan seseorang dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dan juga iman juga memiliki lebih dari 60 cabang yang harus dipahami dan dimengerti oleh dan diaplikasikan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Itulah beberapa poin yang mengenai ataupun bab ini mengenai soal beriman. Mudah-mudahan pada kesempatan ini buat adik-adik siswa-siswi baik itu dari kelas 10 ataupun dari kelas 11, 12 yang melihat video pembelajaran ini, mohon untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, sekian, ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan jadi bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian pada sehat semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.